Kembali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Kadang seringkali dalam perjalanan hidup kita ini mengalami sebuah tragedi yang sangat membekas dan menjadi trauma. Beberapa kandas, tapi beberapa melewatinya dan jadi seorang pemenang. Hari ini narasumber kita melewati kisah yang sebenarnya sangat tragis. Sangat tragis. Tapi dia membuktikan bahwa semua badai tidak pernah bisa menghentikannya. Semua badai tidak pernah membuat dia menjadi marah, tetapi justru itu membawa dia semakin naik. Mungkin kita langsung berkenalan aja sama narasumber kita hari ini dengan Kak Jovi. Bisa kenalkan sedikit Kak, nama lengkap siapa? Terus langsung cerita apa yang pernah terjadi. Sudah nggak sabar para penonton. Oke, baik. Halo, selamat berjumpa dengan saya Jovi. Nama lengkap saya Jovi Robert Zevanya Tampi. Wah, komplit panjang. Saya orang Manado. Wow. Dan saat ini saya membantu pekerjaan Tuhan di GPDI Polres Indah Tangerang. Oh. Iya, jadi sebelum. Rasanya saya pernah ke sana deh. Oh iya. Rasanya ya dulu lama, tapi udah lama sekali. Iya. Jadi saya sempat sekolah Alkitab dan sekarang bantu pelayanan mertua saya. Biasa. Jadi puji Tuhan. Dan saya sudah memiliki satu orang anak bernama Nick Efron V. Tampi. Iya, jadi namanya bagus banget. Memang lagi sakit jadi belum bisa ikut hadir saat kebetulan ini. Ya. Tapi saya menikah di tahun 2017 saat itu, dan puji Tuhan kami berdua bertemunya di sekolah Alkitab. Jadi romantis sekali ya. Ya, saya dan istri ketemu di sekolah Alkitab dan kami membuka pelayanan. Jadi saat 2019 itu tepatnya bulan September, saya dan istri kami mulai merintis. Pas sebelum Covid ya? Sebelum Covid, ya. Sebelum banget Covid masuk, kami membuka perintisan di September 2019. Ya, dan kami di situ juga sudah dikaruniai si Evo. Jadi Evo lahir Februari 2019. Keren. September itu kami langsung membuka perintisan, ya. Dan di bulan Maret, tanggal 2 Maret saya ingat Covid masuk Indonesia saat itu. Dan seluruh gereja saat itu memang benar-benar lockdown dan kami nggak bisa juga buat ibadah. Ya, waktu itu kami baru melayani satu keluarga, ya. Belum banyak kan, kami masih baru. Iya, dan kami juga baru adaptasi dengan lingkungan, jadi belum membuat ibadah, ya. Kami hanya berkunjung ke rumah-rumah jemaat saja, dan disitulah kami nggak bisa melakukan ibadah dan kita tahu semuanya switch ke online, ya. Dan saya mau tidak mau, karena basic saya dulu ada multimedia DKV, jadi puji Tuhan ya. Saya bantu papa mertua saya, jadi kami setiap hari bolak-balik dari rumah ke gereja mertua gitu. Gereja di mana? Gereja papa di Polres itu, kalau saya yang perintisannya di Green Village. Jadi kurang lebih kalau dari situ cuma 15-20 menit lah. Nggak terlalu jauh sebenarnya ya. Jadi kami hampir setiap hari pulang pergi. Jadi saya harus ngurusin online, ibadah online itu, dan rumah kami itu sering ditinggal. Jadi sering kosong. Nah, satu hari di tanggal 25 April kami baru selesai ibadah youth saat itu, hari Sabtu, ibadah pemuda. Kami pulang ke rumah dan di situ saya dan istri sudah mencium bau gas yang cukup menyengat saat itu. Jadi waktu datang tuh udah kecium sebenarnya. Sudah kecium, dan yang saya lakukan adalah saya masuk ke dalam, saya buka regulatornya, memang bunyi saat itu, bunyi sangat kuat gitu, dan saya cabut, saya buka pintu, buka jendela, semuanya kami berharap itu baunya bisa keluar. Lalu ya istri saya bilang, "Pak, coba nyalain kipas." Nah, di situ yang jadi kesalahan saya menyalakan kipas angin. Iya, kita logikanya kalau itu kipas itu supaya keluar ya. Iya, supaya keluar semua, dan kami keluar rumah, kami tunggu itu gasnya selesai dan kami masuk. Logikanya itu seperti itu. Evo udah ada. Evo sudah ada. Umur jadi, berapa? Evo belum 1 tahun.
sorry. Sudah. Ya masih kecil sekali lah ya, 1 tahun 2 bulan ya. Jadi posisi Evo digendong sama istri saya saat itu, dan saya di dalam, kami bertiga ada di dalam, dan saya colok kipas itu, dan disitulah terjadi percikan dan meledak. Jadi cuma nyolok begitu aja? Iya, karena memang ternyata gasnya sudah penuh satu rumah. Jadi 2 lantai itu udah penuh dengan gas. Jadi waktu saya colok itu langsung meledak, langsung gelap. Saya udah nggak tahu, udah nggak ngeliat apa-apa saat itu. Yang saya langsung cari waktu itu istri dan anak saya. Dan saya melihat istri saya udah tidak menggendong Evo lagi saat itu. Aduh. Jadi ternyata Evo udah ketimpa plafon. Jadi dia ada di bawah plafon. Jadi istri saya juga udah panik, udah nggak tahu mau ngapain. Dia cuma lari keluar. Saya cari Evo dan ternyata Evo ada di bawah plafon itu. Jadi mungkin kayaknya plafon itu jatuh, nimpa istri saya, dan langsung anak saya ketimpa juga. Jadi istri saya lari. Posisi istri saya lari keluar, mobil saya itu terbakar. Ledakannya sampai ke Iya, mobil. Ke mobil. Kami bertiga belum terbakar, jadi hanya api. Api lewat saja. Bekasnya udah sangat Api ini cuma api lewat. Jadi yang saat itu saya pakai lengan pendek. Jadi kalau dilihat bagian sini bersih. Jadi yang ketutupan baju itu nggak sampai karena apinya cuma lewat gitu. Jadi kita bertiga sebenarnya sama, cuman istri saya kemungkinan, saya juga belum tahu pasti sampai sekarang, tapi kemungkinan besar dia terbakar ada api dari mobil. Jadi dia sampai 90% terbakar. Jadi dia lari keluar, dia guling-guling di aspal, baru disemprot sama tetangga dan ada satpam juga saat itu. Nah, saya sama Evo masih di dalam. Saya sama sekali nggak berani keluar saat itu. Jadi saya di luar juga api semua. Iya, entah kenapa saat itu saya nggak berani keluar sebelum api di mobil itu padam. Gitu. Jadi saya sama Evo cuma berdiri di depan pintu. Kami nunggu satpam, jadi satpam padamin api, baru saya dan Evo keluar. Ya, jadi istri saya tuh 90% terbakar, saya 40%, anak saya Evo 60%. Waduh Tuhan. Gitu. Jadi langsung hari itu juga langsung tetangga kami yang di depan langsung membawa kami ke rumah sakit saat itu. Jadi kami langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kami belum bisa langsung masuk ke ruang gawat darurat karena saat itu COVID. Jadi semua harus dites dulu. Jadi kami tidak bisa langsung masuk, semua harus by prosedur, nggak bisa sembarangan dalam keadaan masuk. Terbakar. Dalam keadaan, ya kami udah kondisinya udah saya saat itu udah menggigilnya luar biasa. Jadi istri masih sadar itu? Istri masih sadar. Aduh Tuhan. Jadi di ruang sementara itu sebelum kami masuk GD memang dia harus dipasang ventilator. Jadi mau tidak mau karena kita takut dia henti jantung. Jadi memang orang yang sudah terbakar 90% itu kemungkinan hidupnya sangat kecil. Kecil. Jadi mungkin kalaupun bertahan 4-5 hari. Jadi dokter bilang mau dipasang ventilator atau enggak, ya udah langsung pasang ventilator. Tapi sebelum dipasang ventilator kami ditindak penanganan sementara. Jadi kulit-kulit yang mati itu dicabut semua dan di situ. Nah, saya nggak tahu kenapa dokter itu tidak menindak saya ya. Jadi saya cuma dibungkus aja, tapi anak saya Evo dan mamanya itu langsung ditindak saat itu, langsung dicabuti kulit-kulit matinya dan dia teriak-teriak, rasanya sakit banget itu, dan dia cuma bilang di situ dia udah pasrah sama Tuhan ya. Dia bilang, "Papa, Mama pergi dulu ya. Evo, Mama pergi dulu ya." Dia cuman ya dia saya tahu sekali dia orangnya sangat nggak bisa nahan sakit. Jadi kalau dia udah sampai teriak dan menyerah, rasanya udah itu sakit banget pasti. Dan saya tahu itu pasti rasanya sakit sekali. Dan disitulah karena kan nggak dibius, nggak diapa. Iya, itu langsung. Iya, itu tindakan pertama sebelum masuk ke UGD. Jadi belum karena kemungkinan akan infeksi atau luka-lukanya ya takut semakin parah, jadi langsung dikasih obat, dibungkus gitu. Dan tindakan pertamanya itu, lalu dia dikasih ventilator, dan itulah saya terakhir kali mendengar istri saya. Iya, karena setelah itu dia pasang ventilator, dia masuk ke
UGD dan saat itu mereka berdua positif COVID ternyata. Aduh. Jadi semakin memperburuk keadaan gitu. Jadi saya Anaknya Padahal, juga. iya, Evo juga. padahal hari itu sebenarnya kalian tidak sadar dan tidak rasa apapun. Iya, dan memang kondisinya setelah itu ya setelah beberapa hari itu baru ketahuan ternyata papa mama saya COVID. mertua itu COVID. Dan waktu itu kan hasilnya baru 1 bulan keluar kan. Jadi Iya, kita ya, belum tahu. tunggunya lama. Iya, Terus jadi juga memang, kadang kayak mungkin pilek biasa lah atau iya, apa. papa mama sempat tes dan ternyata hasilnya COVID. Jadi baru ketahuan mungkin itu penyebabnya. Jadi tapi yang anehnya saya saat itu nggak COVID. Jadi saya Malah negatif. bareng ya? Iya, Ya, padahal kan kami bertiga imunnya bareng. memang mungkin beda ya. Iya, jadi mau tidak mau kami terpisah. Jadi istri saya dan anak saya ada di ruangan UGD khusus COVID. Saya masuk di ruangan biasa. Dan istri saya hanya bertahan saat itu 18 hari. Lalu setelah 18 hari, ya Tapi sadar nggak sadar? enggak. Jadi setelah dipasang Ventilator. ventilator, Langsung sampai dia ditidurkan. sampai dia meninggal itu memang tidak sadarkan diri gitu. Jadi kita masuk di 25 April, di tanggal 13 Mei itu dia Tuhan panggil. Ya, itu satu proses yang luar biasa sebenarnya. Kalau orang tadi seperti saya bilang normalnya tuh 5 sampai 6 hari. Tapi itu sudah Tapi keajaiban itu ya. sudah keajaiban, dia bisa bertahan 18 hari. Ya, saya yakin itu bukan satu kebetulan, Tuhan sudah rancangkan karena saya sempat, jadi sebelum istri saya dan anak saya, saat kami bertiga mengalami hal itu, saya yang paling parah sebenarnya. Karena saya sempat masuk ICU, saya sempat koma selama 5 hari. Jadi kondisi saya sebenarnya saat itu yang paling parah dan paling bisa untuk meninggal terlebih dahulu. Jadi saya keluar dari ICU tanggal 12 Mei, tanggal 13 Mei-nya istri saya meninggal. Seperti istri ini menunggu sampai semuanya pasti. Ya, Satu sisi seperti menunggu keputusan seperti Tuhan menunggu, juga. benar. Karena kalau mungkin saat itu saya masih di ICU dan itu sudah terjadi duluan, saya nggak tahu, mungkin daya juang hidup saya mungkin saat itu udah pasrah gitu ya. Buat apa saya hidup, istri saya udah nggak ada kok gitu. Dan karena selama di dalam itu yang saya ingat cuma istri dan anak saya mau tetap hidup, Tuhan, saya mau tetap Tapi sadar berjuang. itu, oh enggak ya, enggak, karena koma ya? Itu setelah sadar, iya. Setelah sadar, saya masih belum tahu kondisi di luar kan, istri saya udah meninggal atau belum ya. Karena saya berpikir, oh apa pihak rumah sakit atau keluarga menyembunyikan itu dari saya, karena saya di ICU nggak bisa, nggak ada komunikasi, saya cuma sendiri. Jadi ya, tapi saya karena belum dikabarin apa-apa, saya cuma yakin bahwa istri saya pasti masih hidup dan saya nggak boleh mati. Sebenarnya pada hari-hari itu ya, atau apa yang dialami atau apa yang dirasa, ada nggak pertanyaan yang sering kali kan kita hadapi semua dengan berkata, kenapa Tuhan biarkan? Selama di ICU dan sebagainya itu ya, di dalam rangka itu. Dan kemudian biasanya ini ya, yang orang normal itu kan yang keluar kemarahan, yang keluar sebuah rasa berontak dan tidak terima itu. Sebenarnya pada saat apa ya panggilnya, mungkin Kak Jovi ini ngalamin itu, apa yang dirasa? Ya, jadi waktu di dalam rumah sakit itu saya bersyukur ada kekuatan dari Tuhan. Jadi waktu istri saya jam 2 pagi itu Pulang. Kritis. Jam 2 pagi itu kritis di tanggal 13 Mei-nya. Saya cuma berdoa sama Tuhan, ya kalau Engkau izinkan istri saya sembuh, sembuhkan dengan sempurna. Karena saat itu dia sudah komplikasi ginjalnya, paru-paru, hati, bahkan udah kulitnya juga 90% kena. Kalau memang Tuhan izinkan dia sembuh, sembuhkan dengan sempurna. Karena dia harus melewati cuci darah dan lain sebagainya, masih banyak hal yang harus dia lewati. Dan saya pikir kalau dia masih hidup itu sangat kasihan gitu. Dan Tuhan tolong, kalau memang Tuhan izinkan dia hidup, ya pulihkan dengan sempurna. Tapi kalaupun akhirnya tidak, ya Tuhan, saya siap menerima keputusan Tuhan itu. Dan di situ saya bersyukur bahwa saat saya mendengar, saya tidak mendengar, saya melihat postingan dari, jadi jam 7 pagi saya melihat postingan dari teman sahabatnya dia,
Jadi jam 5 pagi dia dipanggil Tuhan, jam 7 pagi saya melihat, jadi keluarga belum ada yang belum berani kasih tahu saya. Jadi saya cuma lihat dari postingan sahabat dia bilang, selamat jalan teman kecilku. Ya, taunya juga dari postingan orang. Saya cuma tahu dari postingan. Jadi Astaga. saya tutup handphone, saya taruh dan saya hanya bisa diam. Dan momen itu benar-benar tidak ada persungutan dari mulut saya cuma mengucap syukur sama Tuhan. Karena saya sudah mempersiapkan hati saya untuk hal yang terburuk yang akan terjadi. Dan saya yakin juga Roh Kudus yang kasih saya kekuatan, bukan hebat kuatnya saya saat itu. Bahkan ada orang teman-teman yang datang pun, keluarga yang datang pun, akhirnya saya juga yang memberikan kekuatan kepada mereka. Terbalik ya? Iya, itu saya yakin pekerjaan Roh Kudus. Saya sangat yakin. Dan momen akhirnya di mana saya kecewa sama Tuhan, itu adalah justru setelah saya keluar dari rumah sakit. Seringkali kita tidak pernah tahu badai atau tragedi apa yang ada di depan. Tetapi ini adalah salah satu bukti bahwa sekalipun kita melewati lembah kekelaman, dan sekalipun seluruh kemanusiaan kita tidak sanggup menghadapi, baik itu secara jiwa maupun secara tubuh, apalagi secara roh, terasa sepertinya kenapa Tuhan membiarkan. Tapi ini adalah bukti bahwa tangan Tuhan, kasih setia Tuhan, kekuatan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, istilah saya pelukan daripada sayap Roh Kudus, itu tidak pernah meninggalkan. Dan hanya karena anugerah, hanya karena kekuatan keilahian yang ajaib, boleh hari ini dilewati dan sama sekali tidak ada persungutan. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ajaib, benar-benar ajaib. Nah, tadi ceritanya setelah keluar ya, dari ICU, tapi belum keluar dari rumah sakit kan? Keluar dari rumah sakit. Begitu pulang ya. Berapa lama di rumah sakit? Saya dan anak saya itu hampir 2 bulan. Jadi pasti itu prosesnya di rumah sakit juga sangat menyakitkan. Iya, anaknya masih kecil banget, gimana juga. Saya terpisah saat itu dengan Evo. Jadi Evo setelah istri saya dipanggil Tuhan, di tanggal 13 Mei itu dia baru keluar itu 14 Mei. Jadi 1 hari setelah istri saya keluar, dia masuk ke ruangan biasa. Tapi kami nggak bisa ada dalam satu ruangan, jadi memang itu khusus untuk anak-anak. Gitu ya, sepanjang. Dan positif juga loh. Dia sudah negatif saat itu. Oh ya. Jadi dia keluar dari ICU itu dengan kondisi sudah negatif. Ya, dan dia kalau Evo yang kena di sebelah mananya? Kurang lebih sama saya. Tangan. Jadi di tangan sama di kaki. Kaki itu ya sama ada di punggung juga. Saya ini juga ada di punggung. Mungkin ya apinya itu agak nyambar ke sana. Iya, pas kita lewat gitu ya. Jadi kalau kondisi dia saat ini sama, tapi yang membedakan itu adalah jari-jarinya. Jadi waktu pembentukan kulit baru, jari-jarinya itu menempel. Jadi antara kulit yang baru tumbuh itu menempel gitu. Jadi jarinya itu kontraktur. Seperti ini kurang lebih ya. Yang kiri, yang kanan itu kelingking. Kalau saya kelingkingnya, tapi udah sempat dioperasi dan ini belum sempat, nggak terlalu lurus tapi udah oke lah. Oke. Kalau dia sudah dioperasi belum? Dia sudah 6 kali operasi. Aduh. Gitu. Jadi setiap kali pertumbuhan, setiap kali dibedah itu diambil dari paha. Jadi ya ini sudah lumayan bagus, tapi akhirnya pahanya muncul seperti ini banyak gitu. Di perutnya juga mau tidak mau karena harus menutup luka-luka yang hasil bedah itu. Iya. Dan tidak boleh pakai kulit orang lain. Tidak bisa. Karena walaupun orang tua tidak bisa. Iya, itu jaringannya berbeda. Nanti malah jadi mati kan, dia jadi busuk. Iya. Jadi memang harus pakai kulitnya dia sendiri gitu. Nah, disitulah yang akhirnya kekecewaan saya justru terjadi saat saya melihat kondisi anak saya gitu. Karena setelah kami keluar dari rumah sakit, apa yang menjadi doa istri saya, jadi waktu kami perjalanan dari rumah pergi ke rumah sakit, itu di situ dia memuji Tuhan. Masih bisa memuji Tuhan. Di kondisi kami yang menggigilnya luar biasa, dia di situ memuji Tuhan. Dia nyanyi apa dia? Nah itu saya benar sama sekali nggak ingat. Di situ saya menyesal, aduh waktu itu istri saya nyanyi apa saya lupa.
Tapi itu momen Ya pasti semuanya kalut Iya. dan iya, nggak itu jelas. saya udah, yang saya tahu dia nyanyi saat itu. Dan itu juga menjadi kesaksian dari orang yang mengantar kami yang kebetulan non Kristen saat itu. Dia ceritakan, jadiin kesaksian juga buat dia. Dan satu perkataan yang istri saya katakan, dia bilang, Papa, Evo, nanti Tuhan akan kembalikan kulit kita akan melayani Tuhan, kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan kembalikan kulit kita bisa pelayanan, kita bisa ceritakan kemana kita bertiga pergi pelayanan. Dan itu yang menjadi pegangan saya saat itu, selama saya di ICU, selama saya di rumah sakit. Kami akan melayani Tuhan, kami akan Pergi bertiga, kulit kami akan kembali normal. Iya. Dan ya itu pokoknya yang menjadi pegangan saya selama saya di rumah sakit itu. Seperti iman yang Iman diteriakan yang terakhir. yang dibangun oleh istri saya dan saya pegang dengan baik. Saya katakan, oke, kita akan melayani Tuhan, kita akan kembali, kita akan comeback stronger lah dibilang. Iya. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Kulit saya seperti ini, kondisi anak saya Seperti itu, harus sama. dioperasi. Iya, dan itu yang akhirnya membuat saya kecewa sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Saya tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Tuhan, aku udah pelayanan, aku udah melakukan banyak hal, aku udah setia Tuhan. Dari saya kecil sampai saya bahkan jadi hamba Tuhan, saya membuka tempat pelayanan. Tapi kenapa ini yang terjadi? Di situ yang akhirnya trigger membuat saya marah dan kecewa sama Tuhan, bahkan hampir meninggalkan Tuhan. Saya nggak percaya omongan pendeta. Khotbah-khotbah yang saya dengar, saya nggak percaya. Semuanya omong kosong. Nggak ada buktinya apa. Saya mengalami hal ini. Apa yang kalian katakan gitu. Tapi saya bersyukur saya nggak sampai meninggalkan Tuhan. Saya hanya tidak percaya omongan-omongan hamba Tuhan. Tapi di satu sisi saya masih mempercayai Tuhan. Saya masih ada pergumulan dengan Tuhan. Saya masih ngobrol sama Tuhan. Itulah yang sisi yang saya syukuri saat itu. Saya nggak sampai Di titik meninggalkan. terendah itu, ya. Iya. Apa yang membuat bisa bangkit atau Kembali. sedikit bisa berbalik? Ya, kalau dibilang titik balik sebenarnya saya tidak ada. Jadi semuanya by proses, tapi ada satu momen mungkin yang akhirnya membuat saya merasa bersalah, membuat saya ngerasa meminta ampun sama Tuhan saat saya menuntut semuanya itu sama Tuhan, saat saya ngomong apa yang sudah saya kerjakan sama Tuhan, dan satu kata yang ditaruh di hati saya, aku nggak minta semuanya itu. Ya memang itu yang harus kamu lakukan. Kamu mau setia, kamu mau pelayanan, ya itu yang memang kita sebagai anak harus lakukan gitu. Tidak bisa kita tuntut sama Tuhan. Tuhan, aku udah lakukan banyak hal loh, hidupku baik-baik saja. Ya enggak, ya memang itu yang kamu harus lakukan. Dan di situ saya akhirnya sadar bahwa kalau saya begitu, saya sedang melakukan transaksional sama Tuhan. Saya pelayanan, saya melakukan apapun dalam kehidupan saya berharap bahwa Tuhan itu membuat hidup saya baik-baik saja. Dan akhirnya momen itulah akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kematian Tuhan di kayu salib itu jauh lebih besar dari apa yang udah saya lakukan. Mau saya pelayanan dengan segala apapun, sebanyak apapun gak akan bisa menggantikan kematian Tuhan di kayu salib. Wow. Ya, kita ada di pertengahan, tapi nanti kita akan sambung lagi. Satu hal, tidak ada yang bisa membalas kasih setia Tuhan. Tidak ada yang bisa berkata bahwa kenapa saya mengalami ini. Karena sebenarnya hidup kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Dan hak Tuhan untuk membiarkan. Tetapi saya percaya apapun yang iblis buat. Saya percaya Tuhan tidak pernah merencanakan untuk sebuah kebakaran atau kejadian yang begitu menyakitkan. Tapi apapun yang iblis buat dan apapun yang seolah-olah Tuhan biarkan. Kita lihat di sini belum selesai. Baru koma. Dan di depan pasti ada cerita kemenangan. Beribu-ribu keajaiban. Dan mungkin beribu-ribu kesaksian yang menjamah orang lain. Karena apa yang dilewati akan menjadi sebuah jalan kesaksian. Sebuah jalan deklarasi kemenangan.
sebuah jalan yang seperti Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tapi rencananya tidak pernah gagal. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana, tetap stay tune dari pariwara berikut ini. Inilah MMA Mertua Menantu, akur dong. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu, Akur akur dong. dong. Kita nggak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kisah ajaib dari Kak Jovi ya. Tadi kan sempat cerita ya kejadiannya seperti apa. Terus akhirnya sempat kecewa. Terus Evo gimana? Anak gimana? Walaupun masih umur setahun ya, waktu dia nyariin mamahnya nggak atau itu gimana itu ceritanya? Dan apalagi operasi yang dia Apalagi harus hadapi. operasi. Terus sekarang keadaannya bagaimana? Sekarang dia gimana? Iya. Jadi kalau untuk bagian Evo di awal kejadian itu, ya dia mau tidak mau kan harus terpisah dengan mamanya ya. Dimana kondisi dia saat itu masih disusui oleh mamanya kan. Jadi dia itu belum bisa manggil mama. Jadi kondisinya masih panggil papa saat itu. Dia baru bisa panggil papa. Aduh, ini ya. Di kondisi itu, kondisi dia terpisah dengan mamanya, dia itu dia teriak mama. Itu pertama kali. ya.
pertama kali dia teriak mama. Itu untuk pertama kalinya. Dan ya itu momen yang sangat menyedihkan buat saya ya, karena saya persis ada di sebelah dia saat itu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak bisa meluk dia. Saya nggak bisa menggapai dia saat itu. Dan dia cuma bisa bilang mama. Dia teriak mama saat itu. Dan ya itu yang memang momen yang sangat berat buat saya saat itu. Tapi ya harus dilewati. Dan singkat cerita, kami keluar dari rumah sakit. Dia keluar dari ICU. Ya mungkin karena dia masih kecil, jadi memori tentang mamanya saat itu bahkan ya mungkin dia nggak inget ya. Jadi saat dia keluar dari ICU, yang dia lihat omanya, tante-tantenya gitu. Jadi dia sama sekali tidak mengingat, karena selama di ICU dia hanya lihat orang yang APD gitu kan. APD, iya. Oh iya, dan itu betul mungkin sih. jadi trauma buat dia. Jadi saat dia nangis, saat dia butuh susu, saat dia butuh mamanya, yang datang bukan mamanya tapi Orang APD orangnya. ya. Nggak ada mukanya lagi. Dan itu 18 hari dia alami itu. Jadi ya saya bisa kebayang bagaimana seorang anak nangis dan dia sendirian, kan benar-benar sendirian, dia terpisah dari mamanya koma, dan dia ada di satu tempat sendiri walaupun mereka satu ruangan. Tapi dia saat dia nangis dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ya hanya dibiarkan begitu saja sampai nanti waktunya makan atau waktunya minum susu, orang APD itu datang. Dan ya memori tentang mamanya dia sama sekali tidak ingat. Jadi kami sebagai keluarga ya hanya bisa bercerita saja. Oh ini mama, kamu dulu sama mama seperti ini, kamu ya ada video-video yang kami tunjukkan gitu. Dan ya mungkin karena dia masih kecil, jadi mungkin secara trauma mungkin ada, tetapi dia masih bisa menjalani hidupnya dengan sukacita, karena kami juga keluarga support dia, kami keluarga mendukung dia gitu. Tapi kalau setiap kali dia harus menjalani operasi pasti dia ya itu sangat struggle sekali. Sangat struggle. Dan ya itulah peran saya akhirnya sebagai ayah yang harus menenangkan dia. Ya saya kalau sebelum masuk ruang operasi itu ya kami Takut banget pasti. ya kami ada di ruang recovery itu, ya kami ngobrol, saya kuatin dia, pasti dia nangis, dia pasti takut gitu ya. Karena dia sebenarnya bukan takut operasinya, dia takut dibius. Ya, karena dibius itu kan bau ya, bau dia nggak suka baunya itu. Jadi dia takut. Dan ya saya yang sebagai orang tua yang harus mencoba menangin dia. Saya ajak kita berdoa gitu, kami telepon video call dengan keluarga, dengan opa omanya. Ya selama itu ya memang dia pasti sedih, bukan sedih, dia takut itu, jadi harus. Tapi kalau sekarang kondisinya bagaimana? Udah oke atau harus lagi ke depan? Kalau untuk operasi masih banyak ya, jadi tangannya karena pertumbuhan ya? Enggak, jadi kita nggak bisa langsung buat lurus gini. Jadi memang bertahap, jadi kayak 45 derajat dulu. Oh, jadi lama-lama nanti? Iya, lama-lama nanti akan, walaupun dokter bilang nggak bisa 100% ya untuk kondisinya, tapi diusahakan yang terbaik gitu. Jadi semaksimal mungkin dokter akan mengoperasi, karena dia juga kayak area di sininya itu kulitnya agak nyambung juga gitu. Jadi memang nanti di sini akan dioperasi, di area kakinya juga. Jadi prosesnya masih sangat panjang gitu. Mari kita berdoa buat Tuhan buat mujizat, walaupun kita tahu tetap semuanya adalah dari Tuhan ya. Tetapi saya percayalah Tuhan akan membuat keajaiban-keajaiban di tengah sesuatu yang menurut saya benar-benar sangat mengerikan. Ini lebih dari lembah-lembah bayang-bayang maut ya. Tetapi kalian luar biasa sekali, Apa yang menjadi sumber kekuatan di saat-saat seperti ini? Kita tahu ya, menghadapi ini 5 tahun ini tidak pernah gampang. Ya. Dan saya tidak tahu apakah sekarang sudah kembali masuk pelayanan atau masih dalam proses pemulihan.
terus bagaimana juga dengan rumah, bagaimana juga dengan istilahnya kalau balik lagi ke rumah itu ya kan pasti traumanya kan akan berbeda ya, apakah pindah rumah atau bagaimana ini. Jadi setelah kejadian itu saat kami pelayanan, rumah tempat kami pelayanan itu kontrak. Gitu. Jadi setelah itu saya kan belum bisa beraktivitas. Jadi saya balik ke rumah mertua itu belum bisa ngapa-ngapain. Jadi masih di kasur. Bed rest ya nggak Benar-benar bisa. iya, karena luka saya di sini saya belum bisa jalan jauh. Jadi paling jauh paling ke toilet terus balik ke kamar gitu. Jadi saya belum bisa pelayanan sama sekali. Dan rumah di tempat saya kontrak itu akhirnya kami tidak melanjutkan gitu, karena dengan kondisi saya ya dong, kami hanya berdua kayaknya juga nggak mungkin. Ya, jadi mau tidak mau saya memutuskan untuk saya tetap di tempat mertua. Dan selama hampir 2 tahun kayaknya saya tidak pelayanan. Di satu sisi karena memang kondisi saya, tapi di satu sisi karena saya takut, saya malu, karena saya masih struggle sama Tuhan. Bagaimana saya masih berproses sama Tuhan, tapi saya harus nguatin orang. Ya, jadi selama hampir 2 tahun itu saya cuma ada di belakang. Jadi selama ibadah saya memang kerjanya di multimedia dan soundman, jadi saya di situ. Ibadah belum selesai saya sudah naik setiap minggu. Karena tidak mau ketemu orang. Saya nggak mau ketemu Nggak mau orang. dikonselingin orang, ditanyain gitu ya. Pokoknya saya malu dengan kondisi kulit saya selalu pakai lengan panjang Pokoknya saya nggak mau ketemu orang, saya nggak mau ngobrol sama orang. Kalau memang dia mau ngobrol sama saya, dia datang aja ke kamar, mungkin kita ngobrol. Tapi kalau saya bertemu dengan orang banyak itu saya saat itu belum siap. Dan papa mertua saya selalu tanya, kamu kapan bisa khotbah? Kamu kapan bisa pelayanan? Saya selalu alasan saya masih sakit secara fisik. Padahal sebenarnya yang di dalam yang sangat. Iya, belum sama sekali saya bisa pelayanan sampai hampir 2 tahun. Dan setelah itu Tuhan pulihkan pergumulan saya dengan Tuhan yang saya ceritakan tadi, bagaimana saya ngobrol sama Tuhan, saya negosiasi sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan, sampai pada titik saya akhirnya oke Tuhan, saya minta ampun dan saya menyerah sama Tuhan. Dan saya mulai pelan-pelan kembali pelayanan, kembali melayani Tuhan. Dan sampai pada satu titik saya diundang satu podcast di podcastnya teman saya, dan di situ ternyata cerita saya viral. Dan dari situlah Tuhan akhirnya bawa saya ke beberapa tempat untuk saya kesaksian, untuk saya akhirnya mengisi salah satu podcast seperti ini gitu. Puji Tuhan sampai sekarang saya sudah kembali melayani Tuhan lagi. Sudah khotbah kemana-mana? Ya, puji Tuhan diundang. Luar biasa. Ya, satu sisi seperti yang tadi saya bilang ya, buat saya kehilangan atau peristiwa yang tragis itu seperti parit yang Tuhan ukir atau Tuhan biarkan terjadi di dalam hidup kita. Dan setelah itu menurut saya itu akan mengalirkan begitu banyak cinta, begitu banyak kekuatan, begitu banyak keajaiban kepada banyak orang. Saya percaya itu akan jadi kesaksian, tapi juga berita kemenangan, tapi juga sebuah jaminan buat banyak orang. Dan saya juga berharap buat Elo, karena saya percaya di tengah semua badai yang dia harus alami, kehilangan, pasti Tuhan taruh nih ya, mungkin karunia nyanyi atau karunia-karunia yang lain, yang dia akan menjadi anak ajaib yang juga akan mengalirkan kekuatan buat banyak orang. Benar-benar bukan sebuah perjalanan yang mudah, dan tadi dengar masih panjang ya, masih panjang. Tapi ada tangan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang gak pernah berhenti untuk menopang. Nah, jadi sekarang masih tinggal sama mertua nih? Ya, jadi saya bantu lebih baik lah ya kerjaan Tuhan kan, karena lebih di tim pastoral lah. Betul. Jadi saya pelayanan di situ. Evo juga kalau dibilang nyanyi tadi ya, dia udah mulai pelayanan sekarang. Wow. Di sekolah minggu di WL. Wow. Umur 6 tahun udah jadi WL. Iya. Kalau boleh nanti minta videonya. Boleh. Ya waktu dia jadi WL, waktu ini supaya kita bisa masukkan. Jadi ceritanya utuh. Demikian juga istri waktu itu ya. Jadi biar ceritanya nanti jadi utuh.
Saya luar biasa. bersyukur emang ya Tuhan kasih dia talenta untuk bernyanyi. Nah, jadi dari 3 tahun itu dia udah bisa ikutin nada gitu. Jadi saya main di mana Oh, jadi papanya ini juga main gitar saya bisa ya? main gitar, saya main gitar, saya kunci di mana di D gitu, dia bisa ikut nadanya. Ntar saya naik nada, dia bisa ikut. Nah, jadi di umur 3 tahun tuh kayak, wah ini kayak anaknya bisa nyanyi. Jadi saya Musiknya iya, musikalitas dia, tinggi. pendengarannya bagus, hearingnya bagus. Jadi sekarang akhirnya diarahkan ke sana dan sesuai dengan kerinduan mamanya juga ya. Mamanya mau dia jadi penyanyi gitu. Jadi memang dia kebayangnya tuh Evo nanti bakal jadi penyanyi lah gitu. Puji Tuhan. Terus dia main musik juga nggak, Evo? Belum. Siapa tahu mau keyboard atau Iya, apa, iya, ya kan? Yang dia suka belum. masih nyanyi tapi dia mau main drum katanya. Oh, dia malah pengen drum. Wah, Ntar keren, nanti keren. Kayaknya 7 tahun dia bilang, aku mau les drum katanya. Tapi nanti 7 tahun katanya. Lucu juga. Kenapa dia mau 7 tahun baru main drum? Ya karena dia masih lagi banyak les gitu kan. Jadi nantilah. Full banget gitu kalau ya, mau nambahin lesnya nanti aku 7 tahun aja katanya. Oke. Sekarang dia les apa aja? Dia sementara lagi les nyanyi, les science, les. Wah, Sayan juga. Dia suka. Iya, lagi. Terus sekarang lagi apa lagi? Ya les bahasa Inggris gitu-gitu. Wah. Terus mau nambahin les taekwondo katanya. Wih, jadi ini anak nggak ada ininya ya, Ya, dia- maksudnya nggak jadi takut Ya, puji atau Tuhan. lemah gitu, tapi ini anak jadi strong banget ya. Saya bersyukur sih dia dengan kondisinya yang seperti itu tidak minder atau apa, walaupun saat ini ya karena udah mulai dewasa kan, dia sudah mulai ngerti. Baru 6 tahun kan? Iya, tapi udah mulai waktu dia masuk lingkungan baru, dia sudah mulai merasa berbeda dengan teman-temannya gitu. Kalau mungkin waktu masih TK, waktu apa Nggak belum terlalu terlalu kerasa. berasa. Ini udah kelas 1, dia masuk SD. komunitas kayak ikut sepatu roda, ada komunitas baru, ada perasaan takut, perasaan merasa berbeda dengan teman-temannya gitu. Jadi ya disitulah akhirnya ya peran aku yang berusaha buat ngeyakinin dia gitu. Tapi dia dengan lukanya yang di sini dan di bawah segala, sepatu roda segala tidak ada masalah. Nggak ada masalah sih, puji Tuhan, karena ya kulit kita ini udah ya akhirnya udah mulai kayak biasa. Kalau kayak 2 tahun itu masih kalau disenggol gini aja berdarah gitu. Jadi tapi sekarang udah bisa dipukul-pukul, walaupun efeknya mungkin lebih ke gatel ya. Oh iyalah, iya. Ini masih suka gatal. Masih. Mungkin kalau gatal justru bertumbuh kali ya, atau enggak? Nggak tahu ya, tapi kalau dibilang tumbuh sih udah enggak ya. Ini memang udah selesai, cuman efeknya kita kalau ada keloid kecil aja gitu di badan kan pasti rasanya gatel, luka, bekas luka gitu kan. Nah, ini kita satu badan nih. Paling yang sulitnya itu ya gatelnya itu. Saya nggak bisa kena panas. Jadi kalau kena panas itu pasti langsung merah gitu. Sensitif jadinya ya, lebih Tapi sensitif. kalau ya udaranya dingin gini masih aman. Kalau dia buat nulis buat apa juga nggak masalah. Nulis aman karena di yang kanannya, kanannya, dia cuman di kelingking. Wah, puji Tuhan. Jadi dia masih bisa nulis. Kalau kena ini kan lebih panjang ya, maksudnya buat yang nulis. kiri sekarang karena udah mulai terbuka, jadi dia udah mulai aktivitas, dan memang harus, kata dokter juga harus Sering-sering dilatih nyobain. terus, nge-grab sesuatu gitu, harus dilatih terus. Hebat sih, nyanyi jadi WL, kemudian main sepatu roda, mau les taekwondo, Mau main les drum, mau les drum. Harinya udah habis. Udah habis, keren. Itu ajaib sekali sih, berarti secara mental di dalam Elo benar-benar ajaib ya, dia benar-benar kuat dan Tuhan sendiri yang mendampingi dia. Luar biasa. Tapi sekarang buat Jovi sendiri ya, pasti ada malam-malam atau ada saat-saat di mana rasa masih banyak pertanyaan atau masih ada rasa sedih, masih ada ketakutan. Itu mungkin kadang-kadang muncul kan? Iya, itu pasti ada kan, di mana waktu aku sendirian. Lebih sering sih di mobil ya, Bu. Kalau di mobil kayak pulang dari Jakarta atau dari mana sendirian. Nah, itu momen-momen itu yang sering kalau untuk bertanya sama Tuhan sih, saya udah melewati fase itu ya. Dan saya lebih saat ini berjalan dengan iman saja. Aku dari kan awalnya saya bertanya, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa.
Tapi di momen ini saya lebih ke oke Tuhan, aku percaya apa yang ada di depanku nanti adalah yang terbaik dari Engkau. Ya, walaupun menurut manusia buruk atau Tuhan akan bawa saya lebih dalam lagi, saya pokoknya percaya Tuhan itu yang terbaik buat saya. Wow. Jadi momen bertanya-tanya sudah lewat, paling sisa momen-momen sedihnya aja. Momen kangen sama istri gitu ya, kalau lagi di mobil nyetir sendirian atau ya paling kalau bertanyanya Tuhan, kalau saya lagi saat ini mungkin akan lebih ini gitu, lebih membayangkan kalau istri aku ada saat ini tuh mungkin pelayanan kita akan seperti ini gitu. Cuman ya momen-momen sedih itu adalah paling kalau lagi sedih ya saya cuman setel lagu rohani atau saya berdoa gitu. Atau ya kalau pas lagi Evo tidur, nah kadang itu lebih sering kalau pas lagi Evo tidur ya saya belum tidur, dia udah tidur duluan, ya saya ngeliatin dia gitu ya. Ya di situ sih momen-momen sedih. Tapi kalau menurut saya kalau dari ceritanya ya Evo ini tumbuh bener-bener jadi anak periang kan ya? Iya, dia sangat periang dan optimis lucu, ya. Iya. Tidak ada trauma iya. itu yang terlalu membekas ya. Iya, mungkin karena dia masih kecil juga ya. Tapi puji Tuhan lah, itu perlindungan Tuhan. Ya, Dan mungkin juga kita kan tidak tahu ya, pada waktu dia di kamar itu walaupun mamahnya di sampingnya dan kelihatannya koma, tapi saya rasa Datengin. ibu itu kan pasti mendampinginya secara jiwa ya. Iya. Ya, waktu dia nangis itu kalau cerita dari susternya ya, itu istri saya bergerak tangannya. Walaupun dia koma, tapi waktu dia dengar ada tangisan dari Evo tuh ada respon. Pasti. Ada respon gitu. Dia nggak bisa bergerak sama sekali tapi tangannya sedikit, jarinya sedikit bergerak. Menurut saya pastilah secara jiwa mungkin mendampingi, memeluk, bicara jiwa dengan jiwa ya. Dan itu akan membuat saya sampai hari ini kita lihat Evo menjadi anak yang luar biasa. Dan pasti di sana juga dia masih menikmati kalian berdua ya, dan terus mendoakan karena Alkitab berkata mereka yang di sana kan masih memuji, menyembah dan terus ya. Saya percaya ada rencana Tuhan yang besar. Ini harga sebuah yang mengerikan sekali. Biar bagaimanapun kan kalian ada di situ untuk sebuah pelayanan ya. Dan kalian juga pergi meninggalkan tempat itu untuk pelayanan. Dan saya percaya ini walaupun tidak disengaja atau apapun kesalahan manusia, tapi ini harga sebuah pelayanan dan saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Akan mendatangkan buah yang hari ini kita belum mengerti. Hari ini kita tidak tahu siapa kesaksian ini sampai sejauh mana ya, bergulir dan menguatkan orang. Tapi one day nanti di surga kita akan tahu ini tidak akan pernah sia-sia. Ini akan menguatkan jutaan, mungkin akan berpengaruh kepada banyak sekali orang. Saya berharap tetap kuat dan saya berharap akan menjadi sesuatu yang lompatan-lompatan di depan ya, yang besar ya. Mungkin ada buat apalah KKR, kesembuhan ya, atau apa mujizat, atau Evo nanti khotbah ya di usia yang sangat muda kan. Kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan. Tapi sekali lagi sukses dan biarkan apa yang sudah berlalu jadi benih yang tidak akan pernah sia-sia. Amin. Keren banget sih. Buat saya nggak ada hal yang mudah ya lewati itu. Cuma memang sungguh ajaib ya, Tuhan tetap setia menjaga Kak Jovi, Evo semuanya, dan pasti ada rencana yang sangat ajaib. Pasti ada sangat ajaib. Sekali lagi, mari kita sama-sama mengucap syukur dengan apa yang kita lewati. Ada banyak hal yang mungkin berat, tetapi ada orang-orang yang menjadi pemenang melewati setiap badai. Ada orang-orang yang berhasil untuk mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan ketakutannya, dan mereka sungguh-sungguh pemenang yang sejati. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.